Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Azizul Baihaqi. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran dan peradaban Islam. 1. Penetrasi kolonial Barat. 2. Ekspansi Eropa. 3. Pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Penetrasi kolonial Barat. Dunia Islam pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah berada di tangan seorang pemimpin. Namun sejak abad ke-10 muncul perkembangan baru dengan hadirnya pemimpin baru yang ditunjuk membeli khalifah sebagai wakil pemimpin di beberapa dunia Islam yang akhirnya menjadi pemimpin independen. Selain itu ada beberapa pemimpin yang melawan Abbasiyah, khalifah, dan menyatakan diri sebagai penakluk dunia Islam. Seperti dinasti Umayyah adalah Spanyol, dinasti Fatimiyah di Afrika Utara, dan pendiri tiga kerajaan terkenal Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal di India dengan kemuliaan dan kemenangannya sendiri. Tak heran kemenangan Islam mulai kehilangan cahayanya pada abad ke-19 ketika dunia Islam terpuruk secara politik dan semakin terpuruk seiring dengan bangkitnya Barat dari zaman kegelapan menjadi terang yang mendukung kebebasan dan ilmu pengetahuan yang kontras dengan Islam. Dunia dalam kolonialisme. Ekspansi Eropa, wilayah Anatolia. Turki Utsmani superpower itu mulai mengalami kekalahan dalam peperangan dengan Eropa pada abad ke-17, yaitu ketika ekspedisi militernya untuk menguasai Wina dapat dipatahkan. Kekalahan ini mengharuskan kerajaan Utsmani menyerahkan Hongaria kepada Austria, Podolia kepada Polandia, dan Azov kepada Rusia dalam perjanjian Karlowitz. Mesir. Kekalahan Turki juga dialami oleh Mesir. Setelah penguasa negeri ini, Ali Bai mengizinkan armada Inggris untuk melintasi Laut Merah pada tahun 1778. Kedatangan bangsa Inggris ini mengakibatkan Prancis dalam kurung yang terlebih dahulu menanamkan kekuasaan di Mesir merasa terancam karena dia rasa dapat mengganggu para pedagang yang ada di wilayah itu, dan merasa iri karena Inggris akan dapat memperlancar komunikasinya di India. Asia Tengah. Di saat hubungan dagang antara Rusia dan Turkistan melaju dengan cepatnya, datang Inggris menjadi saingannya. Hal itu tentu saja mengusarkan Rusia sehingga dikirimkan komisi untuk mendapatkan informasi dengan detail tentang Khilafah dan khususnya Bukhara. Kemudian secara bertahap daerah-daerah berikut berada di bawah kekuasaan Rusia, yaitu Tashkent pada 1865, Samarkand pada 1868, Bukhara pada 1873, Kifah pada 1873, Merv pada 1874, dan Turkistan. Dengan jatuhnya kota-kota itu dalam kolonialisme protektornya, Rusia mendapatkan keuntungan finansial dan dapat melarang pemerintah atau amir untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Persia. Muncul tokoh seorang komandan brigadir Kosek, yaitu Reza Khan, yang berupa meyakinkan parlemen, tentara, dan para tokoh bahwa dialah yang mengembalikan kejayaan Persia dan mengusir dominasi asing. Karena itu ia lalu ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Shah dan kemudian diangkat sebagai Shah Pahlavi oleh parlemen. Lain halnya dengan Persia, Afghanistan yang juga menjadi area persaingan bagi negara-negara barat akhirnya sebagian dapat dikuasai Inggris dengan takluknya Kabul dan Kandahar pada 1878. Persia. Muncul tokoh seorang komandan brigadir Kosek, yaitu Reza Khan, yang berupaya meyakinkan parlemen, tentara, dan para tokoh bahwa dia mengembalikan kejayaan Persia dan mengusir dominasi asing. Karena itu ia lalu ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Shah dan kemudian diangkat sebagai Shah Pahlavi dan parlemen. Lain halnya dengan Persia, Afghanistan yang juga menjadi area persaingan bagi negara Barat akhirnya sebagian dapat dikuasai Inggris dan taklukkannya Kabul dan Kandahar pada 1878. India. Kekuasaan Mughal dapat dihancurkan oleh Inggris setelah terjadi pemberontakan 1857 atas hasutan tentara yang bekerja pada Inggris terhadap umat Islam dan Hindu. Dalam pada itu, Inggris cenderung membenci umat Islam, baik yang loyal maupun yang tidak, karena memasang Islam menjadi rivalnya di India, dan untuk beberapa lama kebijakan Inggris tampak meningkat untuk menyisihkan keluarga-keluarga Islam dari kehidupan politik. Asia Tenggara. Penjajahan Barat di Asia Tenggara dimulai sejak ekspansi Portugal pada awal abad ke-16. Ekspansi ke Asia Tenggara ini merupakan strategi untuk menguasai jalur perdagangan antara Asia Timur dan Eropa melalui Samudra Hindia. Melaka sebagai jalur maritim dan bandar perdagangan terbesar saat itu ditundukkan pada 1511. Portugal bisa bertahan sampai dengan abad ke-17 dan selalu berseteru dengan penguasa lokal seperti Mataram, Banten, Makassar, dan Ternate. Afrika. Kemudian kemunduran Islam di Afrika bermula dari jatuhnya benteng pertahanan Islam di Ceuta, seberang pulau Gibraltar, kepada Portugis pada abad ke-15. Kemudian muncullah bangsa Eropa yang lain mengikuti jejaknya seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Kedatangan mereka ini selanjutnya menimbulkan rasa curiga antara yang satu dengan yang lain. Dalam pada itu,
Inggris mengirimkan ekspedisinya pada abad ke-18 untuk menyikap lebih jauh tentang benua ini. Pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Ada intervensi Barat ke dunia Islam telah dimulai sebelum abad ke-19, tentunya mempunyai efek tersendiri, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya disintegrasi politik seperti yang terjadi dalam Kesultanan Utsmani, baik karena melepaskan diri menjadi independen maupun karena jatuh ke dalam koloni atau protektorat Barat seperti telah dilaporkan sebelumnya. Di samping itu ada daerah-daerah yang tidak dijajah secara langsung seperti Iran, Turki, dan Arabia. Walaupun kontrol politik dengan tidak langsung jelas terlihat di sana, ini barangkali yang dimaksudkan Hudson bahwa dominasi Barat atas dunia Islam lebih sering dalam bentuk tidak langsung daripada yang langsung. Pembebasan dari kolonial Barat. 1. Kondisi dunia Islam abad 20. 2. Pembebasan diri dari kolonial Barat. Kondisi dunia Islam abad 20. Salah satu rona modernisme yang terhampar di abad ke-20 tersebut ialah pandangan bahwa ilmu adalah sesuatu yang bebas dinilai. Ilmu yang dimaksud tentu saja ilmu-ilmu yang berasal dari peradaban Barat seperti fisika, biologi, geologi, geometri, matematika, sosiologi, dan lain sebagainya. Penorakaan yang seksama terhadap bangunan falsafah di balik ilmu-ilmu tersebut belum muncul dengan seksama. Oleh karena itu, ilmu tersebut diterima tanpa timbangan filosofis yang berarti. Kita dapat melihat bagaimana matematika, biologi, sosiologi, dan sastra yang kesemuanya berasal dari Barat diajarkan secara utuh di lembaga-lembaga pendidikan Islam bersama pelajaran akidah, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan pelajaran agama yang lain-lain. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan ilmu umum dan ilmu agama dalam sebuah lembaga. Begitulah kira-kira keadaan yang berlaku. Persoalan metafisika dan epistemologi yang merentang dalam kedua ilmu tersebut belum mendapat perhatian yang memadai. Dikotomi di antara keduanya tetap menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan kita hingga hari ini. Pembebasan diri dari kolonial Barat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonialis Barat. Tentu saja, karena teknologi dan militer mereka jauh lebih maju dari yang dimiliki umat Islam. Menurut Afghani, untuk menanggapi tantangan Barat, umat Islam harus mempelajari contoh darinya. Tentu saja tidak semua komunitas Islam sependapat dengan yang dimaksud belajar berguru kepada Barat. Para ulama tradisional tetap mempertahankan corak non-kooperatifnya. Sementara putra-putri negeri jajahan gelombang demi gelombang belajar kepada penjajah atau di sekolah-sekolah yang sengaja diadakan di negeri jajahannya. Dengan demikian terdapat dua kelompok pejuang kemerdekaan dengan basis masing-masing. Ada yang sifat non-kooperatif yang basis lembaga pendidikan agama di Indonesia pesantren, sedang di Asia dan Barat serta Afrika basis pada kelompok tarekat yang bercorak kooperatif, yaitu pakar terpelajar dan pendidikan Barat. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.